Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya, Romo Sipri, dalam renungan singkat Minggu kedua Prapaskah 28 Februari 2021. Inspirasi utama kita untuk renungan ini adalah Injil Markus bab 9 ayat 2-10. Kisah tentang Yesus berubah rupa di atas gunung. Alur dari kisah Injil hari ini kita bisa lihat secara singkat untuk menarik apa yang dapat menjadi pesan bagi kita. Sebelum Yesus naik ke gunung bersama 3 muridnya, ia berbicara tentang penderitaan dan kesengsaraannya. Dan setelah itu mereka naik ke gunung untuk berdoa, dan setibanya mereka di atas gunung, Yesus berubah rupa, dan di hadapan mata ketiga murid, Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Melihat apa yang menakjubkan ini, Petrus mengusulkan untuk membangun 3 kemah, satu untuk Yesus, untuk Musa, dan juga untuk Elia. Dan sementara itu, terdengar suara dari dalam awan yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Setelah suara itu hilang, Musa dan Elia pun hilang dari pandangan para murid, dan kemudian Yesus mengajak mereka turun dari gunung. Dan ketika mereka turun, Yesus berpesan agar tidak menceritakan peristiwa itu kepada siapapun sampai anak manusia, sesudah anak manusia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari terkasih, ada banyak tema yang bisa kita renungkan dari kisah Injil hari ini. Namun, dalam renungan singkat ini, kita hanya melihat satu pesan yang menjadi bahan permenungan kita. Pesan itu dapat kita lihat dari alur kisah Injil yang diceritakan oleh Markus ini. Bahwa setelah berbicara tentang penderitaan, Yesus mengalami kemuliaan di atas gunung dan berjumpa dengan orang-orang yang telah menjadi utusan Allah sebelumnya. Musa yang mengalami kesulitan, penderitaan dalam perjalanan pembebasan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Elia yang menjadi utusan Allah mendapat banyak tantangan dari orang-orang pada zamannya. Namun mereka semua menang dan sanggup menghantar bangsa pilihan dan juga menegakkan kehendak Allah di tengah bangsa Israel. Apa yang dapat kita ambil sebagai pesan dari kisah Yesus berubah rupa setelah ia berbicara tentang penderitaannya? Bagi saya, mungkin juga bagi saudara-saudari, bagi Bapak Ibu sekalian, bahwa kisah Injil hari ini memberi satu pesan penting bagi kita semua, bahwa penderitaan, kesengsaraan Yesus, seperti juga kesulitan dan tantangan yang dialami oleh Musa dan Elia, itu akan berakhir pada kemenangan, pada kemuliaan. Perubahan rupa Yesus di atas gunung menggambarkan kebangkitannya, sebagaimana ia pesankan kepada para murid, "Jangan ceritakan hal ini sampai anak manusia bangkit dari antara orang mati." Sebagai pengikut Kristus, kita semua diutus ke tengah kehidupan harian kita, ke tengah keluarga, di tengah lingkungan pekerjaan, dan dalam hidup bersama. Kita tidak hanya mengalami hal yang baik dan menyenangkan, tetapi ada banyak kesulitan yang kita hadapi karena kita pengikut Kristus. Ada banyak tantangan, bahkan kita ditolak atau dibenci karena kita menegakkan kehendak Allah
atau melakukan apa yang baik sesuai dengan kehendak Allah dalam hidup setiap hari. Di tengah kesulitan dan tantangan seperti ini, ada orang yang berputus asa dan kemudian menjadi enggan untuk menunjukkan kebenaran atau bahkan untuk menghidupinya. Menjadi takut untuk mengatakan ini benar, ini salah. Karena takut dibenci, karena takut ditolak. Pesan Injil hari ini sungguh meneguhkan kita semua. Seperti Yesus meneguhkan para rasul melalui perubahan rupanya di atas gunung, bahwa penderitaan itu akan berakhir pada kemenangan. Demikian juga para rasul diingatkan supaya tidak perlu takut menderita karena mengikuti Kristus dan melaksanakan segala perintahnya. Maka demikianlah juga pesan yang sama disampaikan kepada kita. Jangan takut menderita, jangan berputus asa ketika menghadapi tantangan dan kesulitan karena kita murid Kristus. Yang diminta oleh Tuhan adalah tetap bersabar, tetap bertekun pada jalan kebenaran sesuai dengan kehendak-Nya. Tetap setia menjadi pengikut Kristus di tengah segala penderitaan, di tengah tantangan, penolakan, dan kebencian karena kita mengikuti Kristus. Memang dalam hidup setiap hari kita mendapati tantangan, kita mendapatkan penolakan, kita dibenci karena kebenaran, karena iman, karena komitmen kita pada kehendak Allah dan melaksanakannya dalam hidup setiap hari. Namun, Yesus meneguhkan kita pada hari ini melalui apa yang Dia alami di atas gunung. Di balik penderitaan sudah menanti kemenangan, kemuliaan. Dan tentu saja bukan sembarang penderitaan, tetapi penderitaan karena kebaikan, menderita karena mengikuti Kristus dan segala kebenaran yang Dia ajarkan tidak pernah akan berakhir hanya dalam penderitaan, tetapi akan berujung pada kemuliaan, kemenangan, dan keselamatan. Karena itu kita ingat akan satu ungkapan yang mengatakan bahwa di ujung lorong gelap telah menanti seberkas sinar atau cahaya. Saudara-saudari terkasih, sekiranya renungan singkat ini meneguhkan dan menguatkan kita, serta menginspirasi kita semua dalam seluruh dinamika hidup kita sebagai orang beriman Katolik. Tuhan memberkati.